kalian masih nganggap NMAX itu moge, berarti kalian kurang jauh mainnya. Nih kenalin simbah mereka berdua, T-Max, di rumah aja. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama saya Beli Adi di channel ANC Otomotif. Dan kali ini saya akan mereview suatu motor besar, Matic besar ya. Ini Matic besar sesungguhnya karena memang dimensinya memang besar banget, panjang banget ya, sekitar hampir 2 kalinya NMAX ya, mungkin 1,5 kalinya NMAX panjangnya ya, nggak sampai 2 kalinya. Kalau dibandingkan dengan X-Max, mungkin X-Max itu 3/4-nya motor yang ini panjangnya. X-Max sampai sini, T-Max lebih panjang lagi. Jadi mungkin kalau NMAX itu panjangnya nggak sampai setengahnya X-Max. Sorry, lebih dari setengahnya X-Max. Jadi mungkin persepsinya ini lebih banyak pada X-Max, lagi 1/4 aja, lagi dikit banget ya. Lalu pesaing terberat dari motor ini adalah BMW C650 GT yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau di luar mungkin masih banyak lagi untuk motor-motor yang ada di Indonesia. Pesaing terberatnya adalah BMW C650 GT dengan fitur-fitur yang cukup wow. Nah, spesialnya dari motor ini adalah kemarin dia menang di ajang penghargaan Automotive World. Kenapa dia menang? Di sini yang buat saya penasaran dan ingin nge-review motor ini. Motor ini menang di Automotive World dengan kategori ya, bisa dilihat di layar ya. Saya lupa kategori apa. Jadi motor ini kenapa dia menang? Mau saya ke mereka reka sekarang ya, karena saya nggak dapat datanya kenapa dia menang, poinnya dari mana, dia jurinya nilai dari mana, saya masih belum lihat ininya ya. Tapi kalau saya ke mereka reka, kenapa sih motor ini layak untuk jadi pemenang? Oke, yang pertama bentuknya ya, kita lihat dari sisi bentuknya dibanding C650 GT. Bentuknya ini lebih sporty ya dibanding C650 GT dengan warna hitam doff ya. Sebenarnya warnanya yang dipajang itu yang menjadi warna utama dari T-Max DX itu adalah biru-biru tua, biru-biru dongker gitulah, biru-biru jeans gitu. Tapi warnanya doff. Nah, kayak ini hitam doff ya, dengan lampu yang sudah LED ya, pasti ya BMW pun sudah LED juga. Nah, lalu dia sudah upside down ya, wajar sih moge upside down, dengan kaliper yang sudah tipe radial 4 piston radial kiri kanan dual disc ya, karena motor ini cukup besar jadi sudah memakai dual disc. Lalu kalau dari segi tampilan dan segi pengereman mungkin sama dengan C650 GT ya. Oke, kita lanjut lagi dari segi fiturnya ya. Dari segi fiturnya kita lihat dari tomol-tomolnya aja sih, karena nggak bisa dihidupin karena ini kan motor display, jadi akinya nggak ada. Jadi segi fiturnya ya sama seperti C650 GT, ada jarumnya, ada digitalnya. Tapi kalau C650 GT jarumnya lebih kecil, ini lebih besar, jadi lebih enak dilihat dari jarak yang agak jauh ya. Lalu di sini bisa ada selah di sini, mungkin bisa naruh jajan ya. Mungkin bisa naruh jajan. Lalu untuk spionnya yang kalah sih, spionnya kalah dari C650 GT. Kalau C650 GT itu dia bisa digerakin kacanya ya, enggak, ini paten, hanya bisa digerakkan kepala spionnya. Tapi kalau untuk C650 GT dia kacanya bisa digerakin. Nah, itu sih perbedaannya dengan C650 GT ya. Kalau spionnya X-Max lagi, T-Max ini sih sepertinya standar-standar aja sih, nggak terlalu ada yang wow. Lalu
untuk T-Max dia bisa naikin turunin visor elektrik, nggak perlu puter-puter apa segala macam ya, bisa lihat elektrik. Itu ada cruise control, dia bisa di setting dari sini set. Nah sini bisa naikin turunin, dia mau kecepatan berapa sampai di kecepatan 150 km/jam. Di sini ada passing ya standar. Di sini dimnya ya, dimnya dari sebelah sini. Kalau sini itu adalah menunya ya, sini menunya. Di situ, di sini untuk hidupin matiin cruise controlnya ya, untuk ada sen. Nah di sini ada parking brake. Nah ini mungkin di C650 GT mungkin nggak ada ya, punya BMW parking brake ini. Lalu di sini ada engine cut off, di sini ada mode, di sini ada hazard, di sini ada starternya. Dan ini beneran keyless. Lihat, mungkin kalian lihat di sini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, lubang kuncinya sebelah mana atau enggak knob kuncinya kalau dia keyless ya, kayak modelnya Aerox, NMAX yang baru atau T-Max pasti di sini ada knob. Nah di sini nggak ada knob sama sekali, full keyless, nggak ada knob. Jadi hidupannya di sini, diklik di sini dia akan hidup dengan sendirinya dengan tombol-tombol ya. Bisa dilihat di video vlog Gliadit tentang fitur-fitur T-Max, mungkin bisa dilihat. Di sini ada penyimpanan tertutup yang cukup kecil ya, mungkin bisa naruh HP. Jadi di sini naruh HP di sini. Sini tempat aki ya, nggak tahu tempat aki T-Max itu ada di sini ya, bukan di bawah jok seperti motor-motor matic lainnya. Lalu untuk buka bensin, nah pasti kalian tanya buka bensin tuh di mana ya? Buka bensin tuh di mana ya? Ada di sini. Nah ada dua di sini. Di sini ada full dan seat. Si fullnya buka di sini ya, si bensinnya di sini. Jadi model tutup jerigen, tapi bedanya di sini ada locknya ya, lebih mewah lah daripada tutup jerigen seperti biasanya. Jadi nah menandakan ini mobil. Lalu ini untuk seatnya di sini. Untuk buka joknya di sini ya. Jadi yang unik dari T-Max ini adalah kalian itu kalian itu nggak buka jok dari sini. Biasanya motor standar kan dari sini ya. Kalau T-Max lain. T-Max itu dia buka joknya dari sini di depan. Jadi model angkat-angkat gini loh. Dilengkapi dengan dua pegas beneran ya, bukan per ya. Kalau punya Express pakai per. Kalau ini pegas beneran, dia pakai hidrolik beneran ya. Di sini ada tempat tools ya, cukup rapi. Dan ini sih yang nggak ada di X-Max atau di T-Max ya, ada di sini. Yang nggak ada di NMAX dan T-Max tuh nggak ada ini karpet bludru, tapi di C650 gitu kayaknya ada deh. Kalau saya ingat ya, ini fungsinya kalau saya naruh barang nggak terlalu nggak terlalu gini, nggak terlalu ribut. Kita tutup. Nah, lalu bedanya lagi dengan C650 GT yang T-Max ini adalah V-beltnya di-show. V-beltnya ini terbuka, showing, benar-benar kelihatan di sini ya. Jadi ini sebenarnya ini yang dulu sering saya pertanyakan dari pengguna T-Max, ini enggak bahaya gitu kena air. Tapi sih ini tipikalnya bukan CVT ya, maksudnya tipikal V-belt air terbukanya bukan CVT, dia sama seperti rantai, jadi tidak ada buka tutup ini. Jadi ini benar-benar nyangkut di gear ini, gear khusus ini. Bisa dilihat di sini ya, nyangkut di gear khusus ini. Jadi benar-benar seperti rantai, tapi bedain pakai karet, jadi nggak terlalu ribut dan nggak perlu isi oli. Makanya dia lebih tertutup sampai bawah ya. Jadi gearboxnya dari sana
Jadi di sana sih seperti ada CVT kecil langsung nyambung ke sini. Dia tidak seperti motor matic biasanya. Oke, lanjut untuk lampu belakangnya ya cukup bagus. Ada dua lampu kecil-kecil pesan garang dan knalpot yang cukup tinggi yang saya tidak yakin untuk melibas banjir seperti ini, karena motor ini bukan didesain untuk melibas banjir. Jadi kalau bawa T-Max ada banjir yang cukup ya sebetis, jangan dilibas, kasihan CVT-nya bisa cepat kena. Masuk ke mesin nggak, CVT-nya yang kena. Untuk sennya kecil ya, motor segede ini sennya cukup kecil dengan LED, cukup minimalis. Di sini ada platnya. Lalu pertanyaannya di mana buka joknya kalau misalnya maki mati atau darurat? Katanya sih kalau dari sepengalaman orangnya buat T-Max dan salesnya CBU Yamaha, dibilang sih buka joknya dari sini, terus bisa dihidupin tanpa kunci, pakai teknik buka tutup ini, tapi aku ada khususnya lagi. Nah itu yang belum saya bisa praktekkan sampai saat ini, dan saya harap Yamaha mau mempraktekkan cara-cara itu. Jadi kenapa motor ini bisa menang dalam ajang Automotive World? Pertama, dibandingkan C650 GT, motor ini lebih murah. Ya, Yamaha motor ini jauh lebih murah pada BMW, dijamin, saya berani yakin motor ini jauh lebih murah. Yang kedua, bobot motor ini lebih ringan meskipun mesinnya lebih kecil, sekitar 550 cc 530 cc ya. Dengan BMW C650 GT 650 cc, motor ini memang lebih kecil cc nya, lebih kecil. Lalu yang ketiga, bentuknya sporty. Orang Indonesia lebih suka bentuk yang sporty seperti ini. Jadi mungkin bisa itu ya, kita hitung dari segi ininya ya, dari segi apa sih yang buat dia menang di Automotive World. Oke, cukup sekian review singkat kenapa atau penelusuran kenapa sih motor ini juara. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan dukung Gliadit dalam menanggulangi COVID-19 dengan menonton video ini di rumah aja. See you.